Kalau orang ketakutan terus kagak bisa berbuat apa-apa. Gak damai namanya, gak tenang namanya. Ketenangan, kedamaian, keselamatan biar merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan niatan pertama, mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang pada kurang sehat, yang pada sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimudahkan segala urusannya, dan tentunya kita semuanya wajib berdoa dan berusaha untuk kesehatan kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita walaupun sesaat, walaupun hanya sedikit, supaya tidak terputus dengan rintangan dan tantangan dalam belajar. Karena ingin status kita tetap menjadi pelajar sampai usia kita berakhir. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju tempat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, tentunya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Nah, ayat-ayat Allah itu kan banyak, ada yang tertulis 6.236 ayat, ada yang tercipta banyak sekali. Makanya Allah berfirman, wa fil ardi ayatun itu pakai jamak. Di atas permukaan bumi ini begitu banyak ayat-ayat Allah, ya, lil muqinin, bagi mereka yang mau belajar, ya. Jadi itu yang tercipta begitu banyak dan kita tidak bisa menghitung jumlahnya, banyak sekali. Kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun, itu ayat Allah pula. Tidakkah kau perhatikan apa yang ada dalam ayat-ayat Allah yang ada dalam tubuhmu? Itu ayat, ya, mata pelajaran yang terus kita kaji dan kita kaji. Makanya ilmu kedokteran dari dulu sampai hari ini terus dipelajari dan terus berkembang. Dan tentunya ilmu kedokteran bukan mencegah orang mati, karena mati itu ajal dan ketentuan. Makanya kita disuruh baca surat Tabarak setiap minggu minimal sekali aja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, ialah, ya, di tanganlah kerajaan yang mutlak dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk Allah berikan ujian kepada kita,
ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang amal perbuatannya paling bagus, bukan paling banyak, paling bagus. Karena kalau bagus biarpun dikit mahal. Ya payah sepikul berapa duit sih harganya? Tapi emas kan dikit bener, tentengannya tas kecil, nggak pakai berat-berat, mahal bener. Karena emang udah emas kemudian dibuat hiasan-hiasan yang bagus pula. Jadi bukan mesti banyak, Pak. Makanya sholat jangan banyak-banyak. Sholat 5 waktu plus sholat sunnahnya aja. Gak usah banyak-banyak, ntar ditambah sholat banyak-banyak lagi. Gak usah. Sholat 5 waktu plus sholat sunnah udah. Dan sholat sunnah mah tergantung kemampuan, tergantung kondisi. Lah kalau Bapak memang tugasnya ya yang tidak mungkin sholat sunnah, ya udah sholat wajib aja cukup. Ya, cukup. Nah ini ayat-ayat Allah makanya begitu banyak. Nah kita subhanallah nggak usah panik dengan namanya mati dan kematian. Kenapa? Karena memang sudah Allah yang menciptakan. Dan kita bertahan bagaimanapun pasti akan ke sana. Itu yang kadang-kadang saya merenung, duduk, kadang-kadang sampai suka ditepuk sama istri. Kenapa sih? Ya Allah, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, para dokter dan tenaga medis meninggal juga. Ya, kita makanya apalagi kita bukan orang kaya, bukan pejabat tinggi, bukan tokoh masyarakat yang keren gitu ya. Bukan pula kita tenaga medis meninggal itu pasti. Makanya gak usah panik. Siapin aja dah untuk meninggal. Nah, siapin persiapannya salah satunya kayak gini nih. Ini persiapan untuk meninggal. Apa? Pahala. Pahala yang banyak dah. Kita siapin buat ke sono. Karena mau tidak mau ya dipertahankan bagaimanapun meninggal itu pasti datang. Dan dulu orang biasa aja. Ya cuman sekarang karena media massa ikut menghebohkan masalah jenis kuman dan bakteri serta virus, padahal virus dari dulu ada. Cuman kita panikan. Gara-gara apa? Gara-gara informasi yang kadang-kadang seliweran di HP bapak-bapak dan ibu-ibu. Sehingga takut. Nggak usah takut, Pak. Kan udah diajarin punya senjata oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sakit emang nggak boleh ke masjid, nggak usah. Sholat Jumat kan wajib tuh. Kalau sakit nggak usah. Ada kewajiban, udah di rumah aja. Ntar udah sembuh balik lagi gitu. Nah udah sembuh balik lagi ke masjid. Berdoa lagi begitu. Jadi kadang-kadang kita kebingungan, ketakutan dengan ya kalau kita takut dan bingung malah kita jadi sakit. Karena penyakit itu salah satu sebabnya adalah bingung, ya stres. Itu nggak usah. Ya kita cukup tenang. Kematian ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan pastinya kita akan kembali kepadanya. Persiapannya aja siapin. Persiapannya tentunya ya dalam hadis Nabi banyak dijelaskan. Idza mata ibnu Adam in qata amal illa min salasin. Kalau manusia meninggal itu tidak lagi bisa mengalir aliran pahalanya dah tuh. Amal perbuatannya terputus, pahalanya terputus kecuali dari 3 saluran. Shadaqatin jariyatin, pertama sedekah jariyah. Nah, makanya kita ikut rembuk bangun masjid, bangun mushola, bangun majelis taklim, membangun jalan, membangun negara, itu kita ikut rembuk. Makanya niatnya saya mah ketika bayar pajak sedekah dah. Sedekah buat negara. Kalau nggak kita bayar pajak nanti polisi pada tidur, tentara pada ogah kerja. Nah kita bayar dia. Cuman tolong Pak tentara dan Pak polisi ya, Anda sudah dibayar oleh pajak rakyat. Jangan macam-macam tentang negara ini, tentang keamanannya. Jangan digadaikan dan jangan dijual. Itu kita niat sedekah jariyah aja biar Indonesia tetap jalan, tetap ada, biar anak cucu ke depan punya negara gitu. Ya. Nah ini sedekah jariyah nanti yang terus mengalir pahalanya. Yang berikutnya adalah yang namanya au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Tentunya ilmu tidak mesti ilmu tentang sholat saja. Bukan. Sholat, iya pasti. Tapi juga ada ilmu tentang transportasi, tentang alat komunikasi, tentang keamanan, tentang ketentraman, tentang pertanian, tentang peternakan. Soalnya itu terkait semuanya.
terkait. Kadang-kadang kita nggak usah belajar umum. Ya belajar, bukan belajar umum, belajar ilmu. Karena ilmu dalam agama tidak dipisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Orang tua kita dulu di samping sholat, ya dia beternak, bertani. Karena dua sektor itu sangat menjanjikan. Cuman kan tidak dipublish, tidak dipublikasikan secara proporsional. Yang dipublikasikan adalah pekerjaan-pekerjaan yang itu saja. Akhirnya anak-anak tidak ada tertarik dengan pertanian, peternakan, padahal dua sektor itu sangat menjanjikan. Kan penguasaan lahan maknanya. Dan kita beternak kan kalau nggak punya lahan di mana mau beternak? Artinya sawah kita, kebun kita, ya kita perluas kalau bisa, minimal pertahankan yang ada sehingga nanti kita bisa punya peternakan begitu. Ya peternakan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini ilmu nanti yang kita amalkan, kita praktekkan. Jadi bukan hanya sebatas ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, itu semuanya pasti. Cuman ilmu itu dikit, ilmu sholat dikit benar Pak. TK sama SD udah rapih benar dah ilmu sholat mah. Tapi ilmu peternakan harus kuliah jauh lama. Terima kasih. Ya jazakallah khair. Harus kuliah banyak duitnya, di IPB mahal. Ya bicara tentang sapi itu udah hal. Ya, sholat murah. Ya bicara tentang sholat murah. Ya ke musola, ke masjid, emang guru ngaji pernah nargetin berapa Bapak? Enggak pernah. Karena memang mereka niatnya ya untuk menambah tabungan pahala. Rata-rata kiai dan para ulama, para asatidz, saya pernah ngitung-ngitung 1 bulan saya kirim uang untuk anak saya SPP dan uang makan itu 640.000. Saya hitung-hitung per bulan dibagi 30.000 cuman dapat 21.000 per hari. Makan 3 kali pakai lele, pakai telur, pakai ayam, pakai ikan laut. Saya bilang, gimana ceritanya kita bayar sama kiai? Gratis. Makan aja sekali makan 7.000 di mana? Monggo makan. Di samping itu fasilitas belajar dia lengkap. Lapangan badminton, lapangan voli, lapangan bola, tempat outbound. Masya Allah, belum latihan yang begitu padat, latihan ini, latihan itu, semuanya kagak dibayar lagi tuh. Di depan doang bayarnya. Luar biasa. Jadi makanya kiai itu rata-rata nggak pernah dia mentargetkan untuk dirinya, enggak. Kalau dikasih, ya tentu dia tidak menolak. Namun tidak pernah dia nelpon panitia, ini kok saya amplop kagak dibagi? Enggak. Itu adalah para mujahid, para pejuang yang memang niatnya, karena dunia sebentar doang. Dunia sebentar. Ya kalau mereka kan mesti bayar. Kita fakultas kedokteran paling mahal. Bayar. Biarpun lulus di fakultas di perguruan negeri tinggi negeri tetap bayar dan mahal. Nah Bapak Ibu, ini kita amalkan kita punya ilmu, praktekkan kita punya ilmu. Nah jangan dikira ilmu tentang sholat aja, ilmu tentang transportasi luar biasa yang menemukan pesawat, kapal laut, darat, Masya Allah transportasi darat luar biasa. Nah itu pahalanya besar, makanya namanya bab sholat mah jangan lama-lama, cukup di SD selesai udah. Wong TK aja hafal semua bacaan sholat itu dari mulai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, seterusnya hafal. Nah yang terakhir adalah yang nanti membawa kita ketenangan, kenyamanan di alam barzah, pengaliran pahala terus jalan adalah awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak-anak atau generasi, saya menerjemahnya generasi atau generasi yang soleh yang selalu mendoakan kita. Nah generasi yang soleh itu siapa? Bukan mesti anak kita, bisa saja anak siapapun. Itulah para kiai, para asatidz, dia tidak peduli anak siapa, disentuh semua dengan safaan assalamualaikum, kemudian disenyuminya, kadang-kadang diusapnya, dia punya kepala, dan seterusnya dimanjakannya, ditanya dan dibasa-basikan, begitu seterusnya. Karena terjemahannya bukan anak yang soleh terus anak kandung, awaladin sholihin, atau generasi yang soleh yang nantinya terus mendoakan kita. Dan perlunya kita punya generasi soleh begitu. Karena ketika dia
ketika kita meninggal dia mendoakan kita. Dan tiap hari dia mendoakan kita walaupun kita bukan ayah kandungnya, bukan kakaknya, bukan nasabnya dan bukan keturunannya, tetapi dia akan Rabbighfirli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimati amin. Itu adalah doa yang selalu disampaikan oleh generasi yang saleh. Generasi yang saleh itu adalah tentunya anak kandung, ya kita pastilah, masa anak orang dididik, anak sendiri tidak dididik, tidak diberikan pelajaran dan pendidikan. Nah, pasti kita akan ke sana arahnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti, jangan panik, persiapannya itu yang tadi itu. Persiapannya yang tadi. Nah, kemudian sebelum ada COVID-19 juga, itu kematian tiap hari. Ada kan? Ada, coba absen saudara-saudara kita. Kalau saya sering absen jamaah musola di rumah. Ya, dulu Pak Pulan, Ibu Pulan, terus saya absen ada. Dan usianya beragam. Ada yang masih muda, ada yang sudah kakek, ada yang sudah tua. Belakangan kemarin meninggal bocah muda, masih 17 apa 27, saya ingatnya kemarin. Belum lama ini Ustaz Suhanda datang ke rumah Babe, ngasih tahu ada yang meninggal, Be. Ya, kena siapa meninggal? Si Anu. Berapa usianya? Baru 17 atau kalau nggak salah. 17 tahun, Pak. Nah, di situ artinya kematian acak, tidak mesti umur udah tua. Jadi muda siap-siap juga gitu. Dengan tadi bersedekah jariah, kemudian belajar terus. Ini yang mahal ini. Makanya beberapa ulama yang saya kenal di Mekah, ulama besar, kayak Daman Huri misalnya, subhanallah, itu sampai siapkan kursi roda dan dia bayar sama tukang dorongnya, tolong antarkan saya ke tempat pengajian. Allahu Akbar. Mau bilang apa kita? Ya nggak usah. Mau bilang apa kita? Beliau kiai besar, sudah sangat sepuh, tidak bisa jalan, sampai nyewa tukang kursi roda. Tolong diantar saya ke Masjidil Haram, ke pintu umroh, Babul Umroh, di situ ada Syekh Karim. Saya mau ngaji di situ. Allahu Akbar. Ya. Nah, di sini mahal betul. Mahal betul apa nilainya? Karena kita pengennya meninggal dan status kita masih pelajar tadi. Tadi dalam hadis saya begitu Bang Tamit, man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah. Kita pengen dalam kondisi itu meninggalnya. Disitulah para ulama, para masyayikh, para habaib, walaupun dia sudah alim, sudah disebut ulama, sudah disebut kiai, tapi tetap duduk di majelis ilmu, karena luar biasa nilainya. Kalau kita meninggal status kita masih pelajar, itu berpahalanya sangat besar. Nah, di sana pula dulu para mukimin itu bagian kependudukan sampai heran, loh Bapak usia 70 tahun ini, kok masih status masih pelajar aja di KTP-nya? Iya, saya tidak akan hapus status saya sebagai pelajar. Luar biasa, 70 tahun. Nah, kita kadang-kadang belajar kelas 6 SD berhenti, kelas 3 SMP selesai berhenti, nggak mau status sebagai pelajar. Jangan ditulis status kita sebagai apa, status saja kita sebagai pelajar udah. Nanti kalau tanya sama bagian pendudukan, kok masih pelajar Pak? Iya, masih belajar saya. Keren bener dah. Ya, ya. Kita kadang suruh ganti, nggak usah diganti. Status kita pelajar, terus belajar, terus belajar. Nanti ilmunya Allah kan nggak akan pernah habis. Awang ayat-ayatnya berserakan di atas permukaan bumi. Ya, sekarang ini ayat yang tentang namanya virus COVID rame bener. Ada yang pro, ada yang kontra, wah macam-macam dah. Ya kita tinggal nilai-nilai aja dah sebagai pengamat. Ya, yang ngeliatin nilai-nilai aja kira-kira bener apa kagak, terserah dah. Masing-masing punya gaya, masing-masing punya wawasan, masing-masing punya kecerdasan untuk bilang ini virus serangan apa wabah. Kalau serangan kemana aja masuk Pak. Dan namanya wabah tidak mendunia. Wabah itu cuman di satu tempat. Bu ini kok nyerang kemana-mana sampai ke Mekah, ke Madinah masuk juga, padahal Allah dan Rasulnya sudah bilang kalau Mekah dan Madinah itu tidak bisa masuk wabah. Sekarang di Mekah sampai kayak gini juga sholat.
Kasih jarak-jarak. Berarti bukan wabah, ini namanya serangan. Kalau serangan kan perang namanya. Nah, di situ harus paham kaum muslimin. Harus paham. Namanya wabah tidak semua tempat. Kita sampai ke masjid-masjid, ke musola-musola diserang habis-habisan. Ya, habis-habisan. Nah, kita tetap waspada, jaga prokes. Ya, tentunya harus kita perhatikan. Karena memang namanya serangan kan kita harus punya anti pelurunya, bajunya, ya nggak? Punya baju. Ya kalau virus kan serangannya antinya apa? Ya bersih, anti dia. Kemudian ya pakai masker di tempat-tempat tertentu, pakai. Jadi nanti biar kita tidak kena serangan-serangan dia. Karena serangan ini sekali lagi saya melihatnya salah satu yang percaya ini adalah ada, tetapi bukan wabah. Dia adalah serangan dari kelompok tertentu yang ingin menguasai dunia. Kapan berakhir? Lama, Pak. Kalau dia belum merasa menang, dia akan belum pernah berhenti menyebar virus ini. Terus akan dia bagaimana menyebarkannya? Ya lewat media. Wah, orang mati biasa juga tetap di-covidkan. Ya kan Pak Muldoko yang ngomong, bukan saya kok. Jangan di-covidkan. Dan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono yang ke-11 ya sekarang, apa 12? 12. Beliau bilang, ya virus itu ada, tapi rakyat jangan ditakut-takuti. Ya, virus itu ada sejak dulu kala, bukan saiki doang. Tolong jangan ditakut-takuti rakyat saya. Biar mereka bisa kerja, bisa mangan, bisa tidur. Kalau ditakut-takuti nggak bisa tidur kita, Pak. Ya, bisa tidur kalau takut. Gak bisa. Kucing pada bunyi aja gak bisa, kita bisa tidur. Ya, jadi waspada pasti. Kenapa? Serangan. Serangan itu kadang-kadang tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Makanya ya kita ikuti prokes dan kita jaga lindungi diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu it'amit ta'am minal Islam. Hadis yang ke-12 dari kitab Fathul Bari, juz pertama atau jilid pertama. Bab ini pada menyatakan tentang memberikan makan, itu ajaran Islam. It'amut ta'am itu dari at'ama yut'imu, bukan dari ta'ima yat'amu. Jadi at'ama itu nanti panjang uraiannya. Kalau kita di rumah sebagai bapak, tentunya jemput rezeki Allah untuk membeli makanan pokok anak istri kita. Kalau pemerintah, gimana caranya pemerintah bisa memberikan makan pada rakyatnya dengan gampang dan mudah? Nah, pertama, lahan-lahan yang bisa menghasilkan makanan-makanan pokok rakyat itu terus dijaga keberadaannya, dipelihara irigasinya, dikawal terus irigasinya. Dan jangan dipancing dan dipancing-pancing, didorong-dorong rakyat untuk melepas tanah lahan di mana tempat pertanian dan peternakan. RT, RW, lurah jangan ikut terlibat sebagai calo. Rakyat didatangi, jual aja Pak tanahnya. Bu apa sih nanam cabai? Cuma 2 petak lagi. Datang dia. Nah 2 petak apa jual aja, beliin angkot. Astagfirullahaladzim. Nah di pemerintah kan dari atas yang bawah, dari RT, RW, lurah, camat, wali kota dan bupati, kemudian gubernur, naik ke presiden, ke istana. Rame-rame Anda sebagai pejabat, sebagai pemerintah, tolong bimbing rakyat agar bisa mengelola lahan biar punya makanan pokok. Jadi kalau pemerintah ini sudah memberikan arahan, memberikan bimbingan, menyediakan lahan, menyediakan pupuk, menyediakan bibit, kemudian hasil panennya,
emang dia rakyat, emang rakyat kan namanya petani itu adalah orang yang menyiapkan makanan petani itu. Emang petani tanam padi kayak Haji Yasin di Bekasi 600 hektar tani dia makan sendiri? Enggak, bukan buat dia. Dia memberikan makan kepada rakyat Bekasi dan sekitarnya. Itu maksudnya. Jadi bukan it'amu teman kita bawa nasi bungkus kita kasih, itu kecil. Nasi bungkus satu orang. Tapi seorang presiden, seorang menteri, dia membuka lahan baru, tadi bibit dipermudah, pupuk dipermudah, hasil panen dibeli oleh negara. Kemudian nanti disalurkan kepada rakyat biar gampang. Makanya musim haji kan padatnya bukan main Pak Haji Saiful ya. Padatnya bukan main. Tetapi pemerintah memberikan jalur khusus untuk semua mobil yang bawa sembako masuk ke area Masjidil Haram. Mobil lain gak bisa. Kalau mobil sembako masuk aja ujung-ujung. Kenapa? Itu dalam rangka memberikan makan kepada jamaah haji. Mana mungkin bisa memberikan makan pemerintah kalau nanti jalan polisi tidak memilah. Polisi harus tahu, oh ini mobil sembako masuk. Silakan. Karena memang memberi makan namanya. Jadi Pak Polisi bukan berarti Anda beri makan bawa nasi bungkus. Jalur-jalur untuk sembako, untuk hasil-hasil pertanian segera bangun di Bekasi. Itu kita lihat masih sampai hari ini belum juga jalan-jalan untuk petani bisa membawa hasil taninya dengan gampang. Masih sangat perjuangan. Kemarin seminggu yang lalu saya ke Bekasi. Ya Allah Pak, nangis saya. Teringat masa kecil saya di sini dulu. Itu petani habis panen padi udah dimasukkan dalam karung lumayan lah, sudah dengan ada mesin di tengah sawah, gabahnya harus masukkan dalam karung, kemudian nyebrangnya itu saya sedih, nangis saya. Sungai bambu udah ropos dan kerendam air, ya Allah, di pundaknya itu karung beras, karung gabah penuh, dia sambil pegangan pundaknya begini, subhanallah. Itu kalau jadi bicara memberi makan bukan sekedar memberi makan nasi bungkus tadi, tetapi kalau penguasa tadi lihat mana jalur pertanian. Daerah kita dulu kan Kerawang itu lumbungnya Jakarta. Kalau daerah Subang lumbungnya Bandung, lumbung padi. Nah daerah itu manjakan para petani biar nanti bisa membawa hasil taninya dengan gampang. Dan itu bagian daripada memberikan makan kepada rakyat namanya. Pahalanya gede banget dan itu ajaran agama kita. Jadi ketika kita bangun jembatan untuk para petani bisa lewat dengan gampang, maka itu adalah bagian daripada ajaran Islam dan itu berpahala besar. Subhanallah. Jadi sangat panjang Pak, bukan ya tadi kita nasi bungkus kalau dapat atau nasi kotak kita buat 10, 20 dan seterusnya, itu adalah bagian daripada memberi makan. Tetapi kadang-kadang lo kebanyakan juga nggak kemakan apa nasi bungkus mah. Ya udah nasi bungkus, ya nggak banyak kasusnya kan. Apalagi kalau di daerah perkotaan. Akhirnya oleh mereka kadang-kadang diambil cuma lalu setelah itu dilempar di pinggir. Akhirnya kan jadi kotor lagi, jadi berserakan lagi. Nah makanya yang paling bagus tadi adalah berikan makan dengan membuat gampang. Transportasinya daerah pertanian digampangkan. Ya Allah, saya bilang sampai kapan udah berapa gubernur, sudah berapa presiden, berapa bupati masih aja kayak gitu petani kita. Ya Allah, kasihan benar. Ya, belum juga mereka dikasih porsi yang Masya Allah. Ya. Gak pernah dipanggil ke istana dan tidak pernah dikalungkan bunga. Mereka nanam jagung sampai 2 juta batang, gak pernah dikasihkan bunga. Orang main doang, tepak-tepak gini doang. Pulang dikasih kalungan bunga. Saya bilang lucu. Bukan gak bagus, tapi itu yang lebih berhak mereka tadi itu. Ini pada keriput, hitam, kena panas. Masya Allah. Nah Bapak-bapak, ini hal-hal seperti ini memang belum proporsional sehingga nanti para pelajar mahasiswa itu jarang sekali yang punya cita-cita untuk jadi petani dan peternak. Padahal itu adalah 2 sumber yang luar biasa dalam kehidupan kita manusia. Rumah kita boleh bagus, kalau nggak ada sembako mau apa? Kendaraan kita boleh mewah, tapi kalau nggak ada padi, kalau kita makannya beras, nggak ada padi mau bagaimana coba? Ya.
Ini jadi it'amut ta'am itu tergantung siapa kita. Kalau kita presiden, instruksinya kepada menteri dan jajarannya agar daerah-daerah pertanian dikawal, jangan sampai lepas menjadi daerah-daerah perumahan. Begitu. Akhirnya kan habis, rakyat mah kan memang kagak paham. Rakyat mah tergantung yang memberikan arahan dan bimbingan. Ketika kita ngomong begini nih, bukan kita benci sama pemerintah. Kita ingatkan pemerintah biar pemerintah husnul khatimah, masuk surga, di dunia disenangi rakyatnya, akhirat masuk surga gitu. Ya, ini kadang-kadang salah paham. Wah, ini merintangi perjuangan saya, ditangkap. Maksudnya nggak begitu. Kita juga kan wajib senang banget ada pemerintah. Kalau nggak ada pemerintah gimana coba? Oh, ada pemerintah aja kayak gitu. Ada polisi aja masih kebobolan itu narkoba. Ya, bagaimana kalau nggak ada polisi? Ya habis dah. Ya, makanya sekali lagi polisi, tentara itu adalah bagian dari kita. Kemudian petani, peternak itu mereka bagian dari kita dan harus kita masing-masing bekerja sama. Insya Allah Indonesia yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada sampai akhir zaman. Nah, ini bicara tentang memberikan makan. Jadi porsi kita siapa dan di mana di situ beda-beda. Ya kalau kita memberikan makan, ya tadi itu memang zahirnya kayak gitu. Tapi pada saat kita punya jabatan, kita mudahkan pertanian, kita mudahkan peternakan, kemudian kita manjakan para petani dan para peternaknya, itu bagian dari memberikan makan. Kenapa? Karena petani nanti akan semangat bertaninya dan dia merasa dimanjakan, maka nanti hasil panennya kan melimpah tuh. Kalau hasil panennya melimpah, maka nanti juga akan sangat berbeda kan kesejahteraan mereka dan lingkungan dan seterusnya. Ya, oleh negara beli negara dengan harga standar, nanti oleh rakyat, kepada rakyat dijual dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Begitu seterusnya. Nah, ini hadisnya an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu. Haddatsana Amr bin Khalidin qala haddatsana Lais min an Yazid an Abi al-Khair an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki, ini tentunya Nabi tahu siapa ini. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ayil islami khairun ya Rasulullah, ayil islami khairun, Islam yang mana sih yang paling bagus? Nah, orang yang Islam yang mana yang paling bagus ya Rasulullah? Nah, di situ kan nanti semua harus punya Islam gitu. Kalau harus punya nilai Islam itu harus punya. Kalau Nabi memberikan jawaban, tut'imut ta'ama, Anda memberi makan. Nah, tadi udah urayanya di depan. Anda adalah orang Islam yang baik sekali. Beri makan. Jadi rakyatnya diberi makan. Dari mulai bawah sampai atas. Jangan atas doang pada makan. Yang di bawah kagak makan. Wah, ini Nabi, dia sebagai pemimpin yang tugasnya itu, dia bukan pemimpin Islam yang baik. Makanya Nabi Allah Ibrahim tiap tahun potong onta berapa? 1000 ekor. Besok nih Nabi Ibrahim nih, waktu dia masih ada, 1000 ekor dia potong. Dan tidak pakai kamera, Pak. Bahkan hampir luput, tulisannya pun hampir gak ada. Nabi kita Muhammad SAW 100 onta dipotong dengan tangannya sendiri. Ya, sampai batas 60 dia udah kecapean, dilanjutkan oleh sahabatnya. Begitu seterusnya. Nah, ini subhanallah, jadi kan nyambung kemana-mana gitu kalau sudah memberi makan. Wa taqra'us salam, dan Anda membaca salam ala man arabta wa man lam ta'rif, kepada orang yang Anda kenal. Assalamualaikum. Di angkot kita masuk assalamualaikum. Di kereta assalamualaikum. Ya. Itu kan orangnya kita nggak kenal, dan mungkin jadi di situ ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu, nggak apa-apa. Salam itu apa artinya? Damai buat Anda semuanya, kesejahteraan buat Anda semuanya, keselamatan buat Anda semuanya. Jadi alaikum. Jadi kita memberi salam itu bukan sebatas assalamualaikum, tapi bagaimana mewujudkan perdamaian, persaudaraan.
kebersamaan di tengah-tengah kita, di tengah angkot, di tengah kereta api, di tengah pesawat, di pasar, di kebun, di mana-mana. Damai itu harus ada. Kalau gak ada damai, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan para investor aja gak datang. Para punya pemodal itu nggak mau nanam modalnya, pada ngacir nanti kagak aman. Gitu. Nah di sini kita pesannya emang kalau gampangnya kita assalamualaikum, tapi pesan lebih jauhnya bagaimana perdamaian itu bisa terwujud di satu negara, terus dengan antar negara, terus di dunia ini. Kalau orang ketakutan terus kagak bisa berbuat apa-apa, nggak damai namanya, nggak tenang namanya. Ketenangan, kedamaian, keselamatan biar merata. Nah, itu pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Biarpun kita tidak kenal, bukan suku gua dia mah, gua kagak belain, bukan begitu. Bukan bukan saudara saya dia mah, gua kagak urusin. Dia mah bukan, ya Allah rakyatnya kok bukan saudaranya. Wong kita itu pernah belajar di satu kampus, bukan di sini. Itu subhanallah saya sampai air mata mengalir Pak terharu. Ada beasiswa Pak diberikan per bulan. Itu oleh bagian keuangan datang ke kelas, ke ruangan belajar diantar. Uang itu kena, ada mahasiswa yang malu untuk jemput uang ke kantor, uang beasiswa dianterin. Ini diamplopin rapi, dibuka kagak kurang. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jadi betul-betul terasa. Jadi kita bukan rakyatnya, kita bukan warganya, kita bukan saudaranya, bukan temannya. Dia nggak kenal bahkan siapa kita. Dianterin itu ke uang beasiswa, uang bulanan ya. Kan di satu kampus di beberapa negara itu mahasiswa dikasih tunjangan setiap bulan. Nah kita pernah mendapatkan itu selama sekian tahun. Itu saya bukan warga negaranya, bukan saudaranya, bukan temannya, bukan tetangganya, bukan. Diantarin. Dan teman-teman itu beragam. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia. Semuanya dikasih, diantarin. Ya Allah. Wajahnya kelihatan sama sekali murah senyumnya. Wajahnya di benak saya. Kelihatan itu orang luar biasa baiknya. Masya Allah. Nah di situ menebarkan salam bukan hanya kepada orang yang kenal. Ini kadang-kadang, bukan partai gue dia mah. Kacau dah. Negara ini kalau udah jadi presiden, Anda bukan mewakili partai, Anda bukan mewakili kelompok, Anda mewakili rakyat Indonesia yang sekian ratus juta. Perhatikan itu, ya, itu seperti itu. Jadi buatlah damai untuk semua warga, untuk sebuah masyarakat, untuk semua umat, untuk semua rakyat, dan nanti dari satu negara, perdampingan negara dan seterusnya nanti nyambung. Seperti itulah. Dan ini hadis tentunya bimbingan dan arahan dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa nyaman, tentram, damai semuanya. Dengan kalau ini terwujud pastinya ada damai. Tapi kalau tidak terwujud ya susah damai. Ya susah damai. Nah bagaimana perdamaian bisa terwujud? Tentunya keadilan, kita harus merata. Jangan sampai kezaliman, karena grupnya bebas, nggak ada masalah, gampang dah lu mah nanti nggak usah, nggak melanggar gitu nggak apa-apa. Kalau bukan grupnya sikat, itu kan nggak benar, padahal hukumnya sama. Ya kalau nggak semua, kalau adil semua begitu. Jadi nanti ada damai di situ. Jadi bukan assalamualaikum, bukan gitu doang. Bagaimana mewujudkan perdamaian tadi diantaranya ketentraman, kenyamanan, kebersamaan. Keadilan harus terwujud dan itu adalah yang paling pondasi, paling inti. Kalau keadilan tidak diwujudkan maka tidak ada yang namanya damai. Gak ada, ribut mulu yang ada. Nah kita ingatkan, ini ketika kita ingatkan para pemimpin, bukan kita sebel kata orang sini mah, bukan kita tidak senang. Kita senang banget Anda jadi pemimpin. Kita dukung, kita doain biar Anda tetap bisa berbuat dan Anda nanti husnul khotimah. Emang jadi pemimpin gampang? Kan susah. Emang menjadi pemimpin mudah, sangat sulit. Ya, makanya kita doain biar Anda husnul khatimah dan Anda kita ingatkan jangan sampai Anda berbuat zalim atau Anda melakukan
perbuatan dosa di tengah-tengah rakyat. Karena rakyat yang lihat, bukan sendirian. Kan pada ngeliatin, ya. Jadi itulah yang kita sampaikan, karena suasana juga tidak terlampau mendukung. Depok sedang dinyatakan zona merah, tetapi sekali lagi Bapak Ibu jangan perlu stres dan panik. Kita hadapi dengan usaha dan ikhtiar kita dan doa kita. Ikhtiar, usaha, prokes, dan makan yang cukup, yang bergizi. Kemudian jangan lupa doa juga, karena virus bagaimanapun yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, sekuat apapun, kalau Allah bilang sudah tidak, ayat kursi dijadikan amalan, sehingga nanti kita punya senjata. Ya, senjata itu harus tetap dibawa oleh Pak Polisi. Kalau Pak Polisi nggak bawa senjata, pakai sarung, pakai baju koko, duduk jalan di tengah pasar, rakyat itu nggak takut. Tapi kalau pakai baju seragam, walaupun sarungnya, pistolnya kosong, rakyat sudah, oh ada polisi, jangan macam-macam, begitu. Ini saja, insya Allah Sabtu depan sudah lebih baik, lebih kondusif. Kita teruskan kajian walaupun sesaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.